Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zaki Nurosidin dari kelas MHUB 2 dengan NIM 2301056058. Nah, tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PPKN. Ada 4 poin materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Materi yang pertama ialah peran Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Materi yang kedua ialah demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang ketiga ialah kebebasan berpendapat di muka umum. Dan materi yang keempat ialah korupsi dan penegakan hukumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Let's go! Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Berikut beberapa peran Pancasila dalam era globalisasi. 1. Filter budaya. Pancasila berfungsi sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga masyarakat tidak kehilangan identitasnya. 2. Mengaktualisasi nilai. Pancasila diaktualisasikan melalui norma-norma dan peraturan-peraturan untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia dan menghadapi pengaruh globalisasi. 3. Pedoman moral. Pancasila dapat menjadi kekuatan moral jika nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Menghadapi pengaruh negatif. Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk menghadapi pengaruh negatif globalisasi, seperti kehilangan nilai-nilai luhur dan meningkatnya individualisme. 5. Mengembangkan nasionalisme. Pancasila diperlukan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan era globalisasi dan mengembangkan nasionalisme. Dengan demikian, Pancasila sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan era globalisasi untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa peran demokrasi. 1. Kekuasaan rakyat. Demokrasi memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan. 2. Partisipasi. Demokrasi memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 3. Keadilan dan kemanusiaan. Demokrasi berfokus pada keadilan dan kemanusiaan, memastikan bahwa hak-hak dasar manusia seperti kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul dipenuhi. 4. Pengembangan masyarakat. Demokrasi membantu masyarakat untuk mengembangkan diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. 5. Stabilitas politik. Demokrasi membantu menjaga stabilitas politik dengan memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan tidak diperlakukan oleh pemerintah yang tidak beralasan.
Dengan demikian, demokrasi sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga eksistensi bangsa dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Berikut beberapa hal yang terkait dengan kebebasan berpendapat di muka umum. 1. Hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat di muka umum adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berfungsi sebagai payung hukum untuk menjaga kebebasan berpendapat. Pasal 23 ayat 2 berbunyi, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 3. Tanggung jawab. Kebebasan berpendapat di muka umum harus dilakukan dengan tanggung jawab agar tidak mengganggu hak orang lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Penyampaian pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang ada. 4. Pengaturan hukum. Pengaturan hukum terhadap kebebasan berpendapat di muka umum bertujuan untuk menjaga kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, undang-undang ini diharapkan juga mampu mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara. 5. Komnas HAM RI. Komnas HAM RI memiliki kewenangan untuk melakukannya penafsiran yang tepat terhadap prinsip-prinsip HAM, sehingga dapat memudahkan semua pihak mendapat kepastian tentang yang dimaksudkan HAM itu. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, serta harus dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang ada. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dan penegakan hukumnya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut beberapa hal terkait dengan korupsi dan penegakan hukumnya. 1. Tantangan penegakan hukum. Penegakan hukum korupsi di Indonesia menghadapi tantangan dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan intervensi politik. 2. KPK dan lembaga penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penyadapan dalam kasus korupsi. Tetapi masih terdapat kelemahan dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi. 3. Undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diatur dalam beberapa undang-undang, tetapi masih terdapat celah dan kekosongan hukum dalam undang-undang dan peraturan yang memungkinkan berkembangnya praktik korupsi.
4. Dampak korupsi. Korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, menghambat peran negara dalam mengembangkan kebijakan, dan merugikan negara serta masyarakat. 5. Upaya pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilihat secara keseluruhan baik dari aspek masyarakat maupun lembaga penegak hukum, serta diperlukan upaya lebih keras dan komprehensif dari semua pihak untuk memerangi korupsi. Dengan demikian, korupsi dan penegakan hukumnya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu upaya lebih keras dan komprehensif untuk memerangi korupsi. Sekian pembahasan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.